Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Get Gagah Perkasa, NPM 2009020133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahid Adini, NPM 20090200099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Husna. NPM saya 2009020104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zafira, NPM 2009020101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Raihan Haryono, NPM saya 20090200117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prayoga, NPM 20090200124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Levinal Aulia, NPM 20090200126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Zaki dengan nomor pokok mahasiswa 290200116. Kami dari Kelas C1 Teknologi Informasi, Fakultas Fikti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kelompok 1. Agama Islam. pengertian Tauhid. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Tauhid berasal dari kata bahasa Arab wahada yuwahiddu. Tauhid artinya tunggal atau esa. Tauhid artinya mengesahkan Allah baik dalam perbuatannya, sifatnya, dan zatnya. 1. Allah Maha Esa dalam perbuatan, artinya meyakini bahwa hanya Allah lah yang patut untuk disembah. 2. Allah Esa dalam sifat, artinya meyakini bahwa Allah saja yang memakai sifat-sifat kemahasempurnaan. Misal, manusia ada yang baik, tapi Allah Maha Baik, Maha Penyayang dan Pengasih. Tidak ada yang menandinginya dalam hal kebaikan. Allah Esa secara zat, artinya meyakini Allah memiliki zat tunggal yang tidak beranak dan diperanakkan. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Secara bahasa, tauhid berarti menyatukan, menjadikan satu, dan menyifati dengan kesatuan. Pengertian tauhid yang terdapat pada dalil di dalam Al-Quran. Yang pertama, di surah Az-Zumar ayat 2-3. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Yang kedua, di surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Yang ketiga, di surah At-Taubah ayat 31. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang keempat, di surah An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut itu. Jadi saya ingin menjelaskan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, menggerakkan matahari dan bulan, mendatangkan badai dan hujan, serta apapun yang terjadi dalam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Hal ini pun terjadi dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nura, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Quran surat Al-An'am ayat 1. Sekian dan terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan teman-teman saya sebelumnya di pertanyaan macam-macam tauhid. Jadi tauhid itu ada 3, teman-teman. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Di tauhid sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya di belakang video ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, di mana saya mengkaji kan dari surah Al-Ikhlas, di mana surah yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini diturunkan pada saat ada itu manusia yang berstatement bahwasannya Tuhan itu tidak satu, Tuhan itu ada banyak, ada anaknya, ada bapaknya,
Ada Bapa di surga sana, Bapa Roh Kudus, dan macam-macam gitu kan. Jadi pada saat itulah Allah menurunkan statementnya di dalam Al-Quran dengan berkata bahwasanya Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak beranak dan tidak perlu diperanakkan. Dengan kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam tauhid. Dan saya akan menjelaskan salah satunya dari macam-macam tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat ini yang artinya meyakini hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Apa itu sifat-sifat kesempurnaan? Yaitu yang terdapat dalam Asmaul Husna 99 nama dengan keagungannya dan kebaikannya. Dan itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat ini merupakan bagian dari mentauhidkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Asmaul Husna. Beriman kepada Allah memiliki nama yang baik atau yang disebut Asmaul Husna yang sesuai dengan keagungannya yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalam tauhid asma wa sifat ini jangan sesekali kita melakukan seperti ta'rif, penyelewangan, dan seperti ta'hil, penolakan, dan takyif, penggambaran, dan tasbih, berupa penyerupaan. Tidak ada penyerupaan ataupun yang menyerupai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mengambil contoh, kita tidak boleh menyembah selain Allah, kita tidak boleh meminta rezeki atau minta pertolongan kepada makhluk lain. Karena kita ini makhluk, nggak mungkin kita minta sama makhluk, kan kita minta sama pencipta kita. Apa bisa dia memenuhi pertolongan kita? Kalaupun bisa, itu adalah sesat, itu adalah musyrik. Tidak menganggap ada makhluk yang memiliki sifat-sifat Allah. Dan itu sama halnya kita harus meyakini bahwa Allah itu sangat agung dengan sifat dan nama-namanya yang baik. Mentauhidkan asma wa sifat ini, tauhid itu yang artinya mempercayai dan mengesahkan hanya Allah Tuhan kita dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam tauhid asma wa sifat ini wajiblah kita mengimani Allah dan serta mempercayai kuasa-kuasanya serta tidak menyelewengkan atau tidak melanggar peraturannya. Kita harus yakin iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kegiatan kita harus kita mulai dengan niatkan hanya kepada Allah. Sampai di sini materi saya tentang tauhid asma wa sifat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Fungsi ilmu tauhid dalam Islam ada 3, yaitu pertama, fungsi ilmu tauhid terhadap ilmu akhlak. Akhlak yang baik menurut pandangan Islam adalah haruslah berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup hanya sekedar disimpan dalam hati, melainkan dilahirkan dalam perbuatan yang nyata dan dalam bentuk amal soleh atau tingkah laku yang baik. Jika amal soleh yang dilakukan karena dorongan dari iman, barulah dapat dinyatakan bahwa iman itu mencapai kesempurnaan karena telah direalisasi. Dengan demikian, jelaslah bahwa akhlakul karimah adalah bagian dari mata rantai iman. Sebagai contoh, malu berbuat kejahatan adalah salah satu daripada akhlakul mahmudah. Nabi SAW dalam satu hadis menegaskan bahwa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Hadis riwayat Muslim. Sebaiknya, akhlak yang dipandang buruk adalah akhlak yang menyalahi prinsip-prinsip keimanan. Sekalipun sesuatu perbuatan pada lahiriahnya baik, tetapi bila titik tolaknya bukan karena keimanan, maka hal itu tidak akan mendapat penilaian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma
umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Jadi, saya akan membahas fungsi ilmu tauhid terhadap ilmu syariat. Jika kita melaksanakan syariat tidak berlandaskan dengan tauhid, maka amalan yang kita perbuat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, dari sekarang marilah kita tanamkan di diri kita yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini berfungsi sebagai fondasi terhadap ilmu syariat. Seperti yang kita ketahui bersama, mengapa kita wajib mempelajari tauhid? Untuk mengenal Allah dan rasul-rasulnya. Dan arti syariat sendiri hukum dan aturan Islam yang mengatur sendi kehidupan umat manusia. Maka itu kita juga harus pelajari ilmu tauhid. Maka itu kita mempelajari ilmu syariat dengan berlandaskan ilmu tauhid. Di sini akan menjelaskan tentang fungsi ilmu tauhid dalam landasan akidah. Ilmu tauhid dapat berguna untuk mempertahankan dan menguatkan penjelasan tentang akidah dan pemahaman-pemahaman keagamaan Islam dari serangan lawan-lawannya melalui penalaran rasional. Bila akidah seseorang berlandaskan syirik, maka dapat dipastikan akidah seseorang itu rusak. Oleh sebab itu, maka ilmu tauhid ataupun akidah perlulah diketahui sejak dini agar tidak berlandaskan syirik. Tauhid dalam landasan akidah Islam menyatakan keesaan Allah, yaitu Allah hanyalah satu, tidak ada serupa dengan Allah, tidak ada sekutu dengan Allah, Allah hanyalah satu. Dan tidak ada zat yang menyerupai Allah. Makna kata tersebut adalah tidak akan ada zat ataupun makhluk-makhluk lain yang akan menyerupai keesaan Allah. Membaca 2 kalimat syahadat merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang muslim. Makna dari kalimat syahadat yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari mengucapkan 2 kalimat syahadat yaitu kita harus mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan.